semuanya, selamat datang di podcast Valley and Friend. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu seorang atlet taekwondo yang memulai perjalanannya sejak usia 14 tahun. Dengan penuh keberanian dan dengan penuh perjuangan, sekarang ia telah menjadi seorang pelatih yang membina salah satu klub untuk membangun generasi muda di dunia bela diri. Dan seperti apa sih jatuh bangunnya seorang pelatih ini di dunia bela diri taekwondo? Kita akan kupas tuntas semua itu di podcast Valley and Friend yang mengobrol santai namun penuh dengan inspiratif. Mari kita lihat profil narasumber kita hari ini. Dedikasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Itulah 3 hal yang menggambarkan perjalanan seorang atlet taekwondo yang kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perjalanan luar biasa ini dimulai sejak masih muda, ketika ia memberanikan diri untuk mengikuti turnamen pertamanya tanpa didampingi oleh orang tua. Dengan tekad kuat, ia berhasil meraih medali emas di usia yang masih sangat muda. Kemenangan itu menjadi awal dari sederet prestasi yang ia raih di dunia bela diri. Bukan hanya sebagai atlet, ia juga terus berjuang melewati berbagai rintangan yang tidak menyurutkan langkahnya. Dari seorang atlet yang bertanding di berbagai ajang nasional, kini ia mendedikasikan dirinya sebagai seorang pelatih. Melalui klub yang ia bina, ia mencetak generasi baru yang berprestasi di dunia taekwondo. Dengan nama besar yang telah ia torehkan, ia tidak hanya menjadi seorang atlet dan pelatih, tetapi juga menjadi sosok panutan bagi banyak anak muda. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar selama kita berani berjuang dan tidak menyerah. Inilah profil seorang atlet taekwondo, Debbie Mardianto. Baik, taekwondo itu adalah jalan ninja yang Anda pilih tentunya ya. Nah, ini menarik bagi kami kaum remaja untuk mempelajari bagaimana dalam untuk pencarian jati diri. Namun sebelum Anda membuat kami terkagum dengan perjuangan dan keteladanan yang Anda miliki, saya mengucapkan terima kasih sudah sempat hadir ke podcast ini. Karena saya tahu jadwal Anda sangat padat ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, yang pertama, waktu itu Anda masih muda, usia 14 tahun, pertama kali ikut turnamen. Dan kabarnya itu langsung mendapatkan medali emas pertama. Waktu itu apa yang memotivasi Anda? Apakah Anda ingin menjadi seperti tokoh idola mungkin? Atau Anda membutuhkan bela diri untuk merantaukah? Jadi mengapa Anda memilih taekwondo? Oke ya, pertanyaan sangat baik. Balik ke flashback zaman dulu, ketika itu saya tidak tahu apa itu taekwondo pertama kali. Ya. Waktu itu di sekolah SMP 1 wajib mengikuti eskul ya, ekstrakurikuler yang harus diikuti setiap orang itu wajib ada satu. Nah, ketika itu iseng-iseng, ini taekwondo apa ya? Nah, akhirnya melingkari brosur yang sudah dibagikan oleh Dewan Guru. Akhirnya ketika di pertemuan di hari Selasa itu, ternyata baru tahu, oh taekwondo ini bela diri. Ya, sebelum itu nggak tahu taekwondo ini apa. Ya, jadi taekwondo ini ditelusuri lagi, akhirnya diajaklah oleh yang sekarang adalah Sabemnim Firly Konanto, pelatih saya utama. Nah, di situ ketika itu saya masih malas latihan. Latihannya cuman di tempat latihan aja.
seperti namanya dojang itu ya, seperti di SMP 1. Nah, ketika itu Sabang Firly ini mengajak katanya, jangan latihan di sini aja katanya, coba gabung ke tempat lain. Oh ya, ya. Itu sekitar 2 atau 3 bulan saya iya-iyakan saja. Akhirnya penasaran. Coba lihat di di tempat lain. Pas datang tempat lain kok banyak. Ya, jadi kok banyak, jadi tambah seru. Jadi dari situ kita banyak teman dari sekolah-sekolah lain termasuk SMA 1, MAN ya. Termasuk kami pada saat itu masih di SMP 1. Nah, pada kejuaraan pertama itu mulai ada bakat sedikit. Nah, mulai ada bakat sedikit dan saya terpilih menjadi mengikuti kejuaraan yang pertama kali di Bengkulu tahun 2008. Nah, 2008 itu sudah semangat, sudah mengikuti training center atau TC ya. Jadi ketika mau berangkat itu minta persetujuan orang tua ya. Di persetujuan orang tua itu, nah disitulah kendala yang pertama kali ya. Ketika minta persetujuan orang tua itu, orang tua ayah saya itu tidak mengizinkan untuk berangkat. Dan pada saat itu lagi semangatnya mendapatkan gejala seperti itu kan. Nah, itu membuat saya semakin semakin lemah ya. Lemah dalam artian lemah mental ya. Rasanya terpukul. Untuk tahun selanjutnya di 2009 itu kejuaraan di Lebong, Kabupaten Lebong. Nah, itu orang ayah saya lagi tidak mengizinkan untuk keberangkatan kejuaraan di situ. Nah, pada saat itu juga itu ada sepupu, kakak sepupu namanya ya, yang dari Padang Lekat itu dia datang dan akhirnya dia mau mentantangani ya, dengan tidak izin dari ayah saya, tapi ibu saya tetap mendukung apapun. Nah, situ kami berangkat kurang lebih sekitar ada 12 orang. Kurang lebih 12 orang. Alhamdulillah pada saat itu yang bertanding belum dapat emas. Ya. Baru saya yang bertanding yang dapat emas. Dan dari 2008 itu juga belum ada dapat emas ke Kabupaten Kepayang. Ya, 2009 akhirnya alhamdulillah saya tembus emas pertama dan satu-satunya yang mendapat medali emas. Cukup. Lalu bagaimana reaksi orang tua Anda saat mengetahui pencapaian Anda yang luar biasa itu? Dari sana ya sudah, mungkin kan udah disampaikan juga oleh Sabung Firly ya. Dia menyampaikan bahwa untuk bertanding itu aman, tidak ada bakal namanya terjadi kecelakaan dalam bertanding itu seperti benturan atau patah kaki atau lagi ini ya sampai meninggal. Itu karena apa? Pelindung yang dipakai untuk bela diri taekwondo itu paling lengkap ya. Sampai pelindung gigi aja kita ada. Itu jadi jangan takut untuk yang ke taekwondo, pokoknya sangat sangat bagus sekali untuk safety-nya. Oke, baik. Ceritakan sedikit kepada kami tentang perjuangan dan bagaimana Anda berburu medali yang tanpa diketahui oleh orang tua itu. Seperti inilah ketika kita masih SMP itu berburu medali ya. Pertama kita ada perjuangan, ada kesadaran diri sendiri, ada tekad ya. Kalau kita udah menang sekali ya, apapun resiko akan kita tempuh. Contohnya, kami pernah pada zaman itu kendaraan sangat minim ya. Jadi kami menggunakan untuk berangkat itu menggunakan angkot ya. Kami pernah juga itu nggak dapat angkot karena pulang udah terlalu malam. Nah, disitulah kami dengan kawan-kawan yang lain kami berjalan. Itu dari SMA 1 menuju Dusun Payang. Saking susah angkot, nggak ada angkot ya. Iya. Jadi itu perjuangan. Kalau sekarang itu sangat luar biasa ya.
pernah juga di bulan puasa itu kita buka di masjid karena belum sampai ke rumah sudah berbuka. Nah, seperti itu. Baik, tadi di awal Anda mengatakan bahwa saat meminta persetujuan dari orang tua itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh kedua Mm-mm, orang tua. benar. Nah, berarti ada keterlibatan orang dalam rumah, tadi ada yang membantu. Nah, namun karena ikut turnamen itu kan butuh biaya. Ya, Nah, bagaimana Anda mendapatkan biayanya jika orang tua tidak tahu? Ini menarik karena ini adalah titik awal ya dari pembuktian diri Anda untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua. ya. Yang pertama kita kalau ada keinginan, kita harus berusaha dengan cara menyisihkan sebagian uang jajan. Berarti Anda Ya, menabung untuk turnamen ya, itu. saya menabung. Sudah itu karena kita membawa tim kabupaten kita ada keringanan. Hmm. Jadi kita cukup bayar separuh dan sisanya kita disediakan oleh pemerintah pada saat itu. Nah, jadi setelah dapat emas pertama, pastinya Anda semakin semangat dalam Iya mengejar betul. impian ya, untuk menjadi seorang atlet olahraga di bidang taekwondo ini. Mm-mm. Nah, selanjutnya mungkin gebrakan apa atau turnamen nasional apa yang mulai Anda ikuti setelah medali emas pertama tersebut? Ya, untuk emas pertama gebrakan ke nasional ya. Itu kami banyak mengikuti seleksi-seleksi sebelum ke tahap nasional. Ya, kita harus namanya seleksi di daerah dulu. Kalau kita lulus seleksi daerah, baru kita mengikuti seleksi di provinsi. Itu seleksi itu dilakukan dari 1 tahun, dari 2010 sampai 2011. Ya, jadi setiap turnamen kita wajib mengikuti dan masuk kelas dengan yang kelas yang sama ya, kelas yang sama yang kita ikuti. Jadi kita itu kalau sudah menang, ya kita akan nanti kita akan nanti mengikuti lagi turnamen yang lain dengan catatan kita harus juga menang. Jadi ada komitmen juara itu bertahan ya, jangan sampai kita naik turun. Nah, kami pernah itu mengikuti kejuaraan di Bengkulu. Juaraan di Bengkulu itu sudah pulang, baru pulang hari ini. Besoknya sudah disampaikan oleh pelatihan di Bengkulu untuk siapkan berkas. Kita berangkat ke Lahat. Akhirnya sudah pulang, nyiapkan berkas, langsung berangkat lagi ke Lahat. Sampai di Lahat, itu regional yang pertama. Ya, regional yang pertama, alhamdulillah kita mendapat juara 2 ya pada saat itu. Dan akhirnya di 2011 itu pekan olahraga nasional pelajar pertama yang saya ikuti yaitu Popnas ya di Pekanbaru. Itu yang awal pertama kali mengapa cita-cita itu semakin meningkat karena perjuangan dari awal tadi sudah merasakan oh kalau pergi nasional ini enak ya rupanya seperti itu. Jadi setelah Anda meraih segudang prestasi itu yang sangat membanggakan tentunya, apa saja kebijakan-kebijakan yang Anda dapatkan mungkin dari pemerintah atau dari sekolah tempat Anda menimba ilmu? Ya, kalau dari pemerintah pada zaman itu zaman Pak Bando Amin ya masih menjabat kepala daerah itu alhamdulillah di sana dia memberi reward. Pak Bando Amin sangat bagus ya. Dia memberi reward kepada atlet-atlet yang berprestasi. Em, Baik itu penghargaan secara tertulis maupun material ya. Untuk di sekolah itu pada saat itu kepala sekolah kami adalah Pak Helmi Johan. Ya, Pak Helmi Johan juga sangat bagus dan dia sangat mendukung kegiatan yang sampai tembus nasional itu dan akhirnya dia memberikan beasiswa. Beasiswa berupa IPP gratis pada saat zaman itu masih menggunakan IPP. Betul. Berapa IPP Anda pada waktu itu? Ketika zaman itu sekitar 75.000 per bulan. Ya. Berarti dengan bantuan itu sangat
sangat-sangat membantu Anda Ya, menjalankannya ya. sangat membantu. Itu saya merasakan sampai 2 tahun lamanya. Ya, Oh, iya. jadi sangat bermanfaat sehingga kita bisa semakin tinggi tekan untuk menabung. Ya, karena kalau kita ada event kita bisa berangkat lagi. Karena ada sebagian biaya dari jajan tadi kita bisa sisihkan. Gitu tuh. Baik, ini Anda mengajar sebagai seorang guru di sekolah dasar dan tetap berkiprah di dunia bela diri taekwondo. Sebagai seorang pelatih, banyak sekali yang ingin kami ketahui tentang visi dan misi Anda dengan dengan versi Anda tentunya. Dan selanjutnya apa kira-kira suka dan duka Anda dalam menjalankan visi dan misi itu? Oke, untuk visi dan misi kami menjadi pusat keunggulan. Ya, pusat keunggulan tentunya di cabang taekwondo ini. Ya, alhamdulillah pada zaman kami dulu Kepahyang taekwondo menjadi cabang unggulan. Ya, termasuk yang visi yang kedua ya mempromosikan taekwondo ya dan mencetak nilai-nilai etika yang baik, disiplin ya dan kejujuran. Itu. Untuk misi kami memperluas basis anggota taekwondo wajib gitu ya. Karena kalau tidak ada memperluas maka kita akan monoton. Ketika anak itu kuliah atau kerja dia akan menghilang. Jadi kita harus regenerasi. Ya, seperti itu. Berarti itu tantangan yang Anda hadapi ya? Ya, tantangan yang saya hadapi. Yaitu mengikuti pertandingan. Ya, kalau untuk latihan saja tanpa diuji coba, kita nggak tahu batas mana kemampuan kita. Kalau hanya latihan, kita tidak mau bertanding, kita nggak tahu batas mana kemampuan kita. Itu. Dan itu mengembangkan komunitas. Komunitas seperti komunitas yang inklusif dan mendukung di sekitar taekwondo, mendorong partisipasi dari semua lapisan. Seperti itu maksudnya. Jadi kita di sini lebih ke masyarakatnya, ya lebih masyarakatnya kita tuh jangan jadi kita tuh bisa mengembangkan melalui organisasi-organisasi lain, ya maksudnya dari ini kan karena kita tuh punya punya komunitas, misalnya saya punya komunitas seperti mengikuti renang, atletik. Jadi dari taekwondo ini dia bisa dilarikan ke atletik bisa dia ya. Untuk renang dia juga bisa. Jadi kita bisa mengembangkan dan mengembangkan potensi sampai ke maksimal mungkin. Berarti itu impian, harapan, dan itu yang ingin Anda wujudkan untuk taekwondo Kepahyang ini ya tentunya. Dan untuk selanjutnya, sebagai seorang atlet, apakah ada kesulitan yang Anda hadapi? Mungkin dari sisi ekonomi atau pendidikan sekolah dan kesulitan terhadap sikap kejujuran sebagai seorang atlet yang harus memiliki jati diri sebagai atlet taekwondo. Jujur ya, karena untuk masalah ini kita berawal karena kita sambil kerja. Jadi untuk material kita bisa sambil kerja, untuk taekwondonya di selang-selang waktu. Seperti itu. Untuk biar kita tetap ini kita harus disiplin, konsisten. Ya, karena apa? Kita kalau bangun pagi itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh kita sholat, lakukan udah sholat, kita melakukan latihan pagi. Dan begitu juga kita lakukan sore. Nah, kalau kita disiplin dan konsisten, ya insya Allah kita akan naik dari peringkat sebelumnya. Kalau kita misalnya peringkatnya cuma di daerah aja, kalau kita disiplin, konsisten, kita bisa naik ke peringkat ke nasional. Gitu. Nah, baik teman-teman, inilah yang menjadi titik keteladanan kita.
Terus sebagai seorang remaja yang terutama saya pribadi yang wajib kami teladani dari hal ini adalah karena di zaman sekarang ini banyak pemuda yang kurang atau bahkan tidak memiliki komitmen pada diri sendiri Ya ya. benar. Dan pemuda sekarang banyak sekali yang gampang galau, mudah terpengaruh dengan lingkungan, dan sulit untuk menentukan masa depan atau cita-cita. Bahkan untuk konsisten pun sulit ya. Ya benar. Bagi selanjutnya, setelah melalui perjuangan yang amat berat, pertarungan antara komitmen, konsisten, dan jati diri yang berbenturan dengan lingkungan yang banyak mungkin tidak sejalan, nah kini Anda telah menjadi seorang pelatih yang memiliki nama besar di dunia olahraga dan bela diri khususnya. Apa nama klub yang Anda bina saat ini? Dan berapa banyak muridnya? Dan prestasi apa yang sudah Anda raih dan yang belum Anda raih? Oke. Untuk nama klub, ya klub kami membuat nama klub Center Club. Ya, Center Club Taekwondo Kepahyang. Kenapa di Center Club? Karena saya mengajar di SD Center itu atau SD Komplek, ya. Jadi saya berpikir inilah pusat tempat saya berdiri dulu. Jadi dari sana saya punya ide untuk membuat Center Club Taekwondo Kepahyang. Ya. Untuk atlet, karena ini nama atlet ya kita pasang surut, ya pasang surut. Terkadang pasang, kadang-kadang surut, ya seperti itu. Jadi untuk atlet saya pernah menciptakan atlet sampai ke tingkat Popnas. Ya, untuk atlet Popnas saya sudah pernah mengirim 3 kali atlet, ya. Dan termasuk pada saat itu saya sendiri berangkat sebagai atlet karena batasan umur masih cukup. Ya. Pada saat itu saya bisa mengirim anak murid saya dan saya sendiri. Seperti itu. Untuk prestasi, alhamdulillah, ya kita Kepahyang itu termasuk yang disegani karena kita sering juga mendapat juara umum seperti itu. Kalau untuk prestasi yang belum Anda raih atau mungkin selanjutnya ada tujuan yang lebih besar? Ya. Untuk target kita PON. Ya, itu PON kalau seandainya kalau atletnya masih bertahan. Karena apa? Ketika anak ini tamat SMA, dia akan kuliah keluar. Nah, ketika dia kuliah keluar, kita harus mencari atlet lagi, cari atlet pengganti. Seperti itu. Jadi itu termasuk tantangan yang berat bagi kami, khususnya di Kabupaten Kepahyang tuh, masalahnya seperti itu semua. Ya. Baik. Apa harapan Anda untuk klub yang Anda bina saat ini? Harapan saya untuk kedepannya lebih konsisten, komitmen, dan disiplin. Itu. Karena kalau tidak ada ketiga itu, kita akan susah. Ya, apalagi untuk kaum generasi emas, bukan kaum generasi emas, ya. Generasi emas ini. Mas, kalau namanya generasi emas, berarti emas itu harus digali, potensinya harus digali. Jadi kami sebagai pelatih ingin menggali potensi-potensi itu. Saya yakin orang Kabupaten Kepahyang ini bisa, ya. Saya yakin. Saya ingin mendengar pesan dan motivasi Anda untuk para remaja yang saat ini masih suka menyia-nyiakan masa depannya dan alias kaum rebahan ya. Dan ini tentang motivasi tentang untuk nikmatnya olahraga tentunya. Untuk generasi emas, ya, jangan sia-siakan masa mudamu. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa untuk sekarang nanggung kalau bahasa Bungkulunya itu, ya, capek, lelah, letih, nggak apa-apa. Yang penting menikmati di akhir nanti. Ya. Karena kalau kita hari ini senang, bahagia, kita akan susah di akhir nanti. Ya, pesan saya seperti itu, jangan sia-siakan masa mudamu, masa emasmu. Ya, gunakan, manfaatkan.
kesempatan cuma sekali dan tidak akan mengulang kedua kali. Baik, itu adalah motivasi untuk teman-teman Family and Friend di rumah semuanya. Dari cerita yang kita dengar tadi, kita bisa belajar banyak hal, bahwa keberanian untuk memulai itu penting. Tapi lebih penting lagi itu adalah komitmen dan konsisten dalam menjalaninya. Narasumber kita hari ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, tekad yang kuat, dan semangat pantang menyerah, seorang bisa mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Nah, dari seorang anak yang berani nekat untuk mengikuti turnamen, hingga kini sudah menjadi seorang pelatih yang membina banyak sekali murid dan atlet muda pada masa ini. Nah, sebuah perjalanan yang luar biasa dan penuh keteladanan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih menghargai proses dan berani mengejar mimpi. Itulah podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Family and Friend.